Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amaru alaina bisyukuri ala ni'am wa ghadaba ala man kafaru ala ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa karimana wa azimana wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rahmatan lil alamin wa syafa'atan lil mudnibin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qul qala Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wahda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi adzabikum in syakartum wa amantum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallati allati adrikni. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallati allati adrikni. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallati allati adrikni. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ba'idna an qarana, Allahumma ba'idna an qarana, Allahumma ba'idna an qarana min ahlina wa qaryatina wa baldatina Indonesia bijadi sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada kalimat yang paling indah dalam mengawali setiap aktivitas kehidupan kita, mengawali pergerakan lisan kita, terkecuali lisan kita memberikan sanjungan, lisan kita memberikan pujian dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, mengawali seluruh aktivitas kita dan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dalam mengakhiri seluruh aktivitas kita. Maka bacaan Bismillahirrahmanirrahim dan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin, dua bacaan yang menghantarkan kita menuju pintu kebahagiaan, baik bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Ucapan Bismillahirrahmanirrahim
kalimat yang sederhana kelihatannya, kalimat yang biasa-biasa kelihatannya, tapi itu kalimat sangat luar biasa, mengandung dari makna seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang wajib kita ketahui dan ada yang tidak wajib untuk kita ketahui. Maka seluruh jumlahnya itu ada 104 kitab. Maka yang 104 kitab itu dikumpulkan dari Al-Quran. Maka ketika kita berbicara ingin tahu isi kandungan daripada Taurat atau Taurat, ingin tahu isi kandungan daripada Injil, ingin tahu isi kandungan daripada kitab-kitab yang lain, maka seluruhnya sudah dikumpulkan. Majmu'atun fil Qur'ani, dikumpulkan di dalam Al-Quran. Kitab Taurat wajib diimani oleh kita, tapi tidak wajib diamalkan karena sudah disempurnakan oleh Al-Quran. Maka Al-Quran yang kita baca dikumpulkan lagi, diperkecil lagi di dalam suratul Fatihah. Ada sebagian ulama menyebutkan dikumpulkan sebelum Fatihah itu adalah di dalam surah Al-Baqarah. Maka siapapun orangnya yang senantiasa mendawamkan di rumahnya Al-Quran dan dikhususkan surah Al-Baqarah sebagai bacaan secara khususnya, maka siapa orang yang mendawamkan membaca surah Al-Baqarah, maka rumah itu dan pengisi rumah itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam musibah, termasuk wabah yang sekarang masih merajalela, yakni COVID-19. Maka alangkah baiknya di rumah kita bukan hanya dihiasi dengan tontonan-tontonan yang tidak memberikan tarbiyah, yang tidak memberikan pendidikan. Alangkah indahnya, alangkah mulianya kalau rumah kita dihiasi dengan bacaan-bacaan Al-Quran, dihiasi dan dikhususkan membaca surah Al-Baqarah. Maka bacaan itu yang akan menjadikan hisnun atau benteng dari berbagai macam musibah. Dari surah Al-Baqarah diperkecil lagi di dalam surah Al-Fatihah, yang mana makna secara lafziah Al-Fatihah itu dari fathah yang tahu fathan fahuwa fatihun, artinya pembuka. Bahkan kehebatan suratul Fatihah itu di dalam sholat dimasukkan kepada rukun. Maka siapapun orangnya yang meninggalkan suratul Fatihah di dalam sholat, baik sholat yang wajib maupun sholat yang sunnah muta'ammidan dengan sengaja meninggalkan suratul Fatihah, maka sholatnya tidak akan jadi. Andai kata kita lupa membaca suratul Fatihah, maka bisa digantikan atau harus melaksanakan sujud sahwi. Di antara untuk digantikan dengan sujud sahwi, meninggalkan dari rukun sholat itu adalah meninggalkan suratul Fatihah. Bahkan pentingnya membacakan suratul Fatihah di dalam sholat. Andai kata ada seorang mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, lalu dia belum bisa membacakan suratul Fatihah, silakan dia membacakan surah yang jumlahnya 7 ayat. Andai kata belum bisa, maka dia berhenti sejenak seukuran orang membaca suratul Fatihah. Andai kata seseorang yang sholat membacakan suratul Fatihah 1 menit, maka orang yang belum bisa membacakan suratul Fatihah, maka dia diam sejenak seukuran 1 menit. Suratul Fatihah isi kandungan daripada seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara masalah kenikmatan ada di dalam suratul Fatihah. Berbicara masalah kepangkatan, apa yang diinginkan oleh kita berada di dalam suratul Fatihah. Berbicara masalah kenikmatan, kenikmatan duniawiyah, kenikmatan diniyah, kenikmatan ukhrawiyah, seluruhnya ada di dalam suratul Fatihah. Lalu ketika kita berbicara ingin mencapai keselamatan, maka di dalam suratul Fatihah juga ada untuk mencapai keselamatan. Ketika kita membacakan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim,
itu adalah jalan yang bisa menuju keselamatan, maka tidak cukup kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Siapa orang-orangnya yang telah mendapatkan ihdinas siratal mustaqim? Maka Syekh Shawi radhiyallahu taala anhu, beliau menjelaskan, juga ulama di dalam kitab Tafsir Jalalain, beliau menjelaskan siapa orangnya yang telah mendapatkan ihdinas siratal mustaqim, di antaranya para nabi, para sholihin, para syuhada. Maka pada saat kita ingin mendapatkan ihdinas siratal mustaqim, silakan buka sejarahnya, buka biografinya, bagaimana kehidupan nabi kita kesehariannya, bagaimana kehidupan kita nabi kita di dalam berumah tangga, di dalam bernegara, di dalam bertetangga, seluruhnya konsep sudah disiapkan oleh Nabi kita. Dalam suratul Fatihah diperkecil lagi dari bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan Bismillahirrahmanirrahim keagungannya sangat-sangat banyak. Dan dari Bismillahirrahmanirrahim diperkecil lagi di titiknya, B-nya, Bismillah, bikana makana, wabiyakulu mayakun. Apapun seluruhnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang yakin kepada Allah, ketika turunnya ujian dari Allah yang namanya yaitu virus, banyak orang yang terjebak lebih takut kepada virus, sementara kepada Allah tidak lahir ketakutan. Kalau orang yang benar-benar takut kepada Allah, maka jangankan virus yang kita hadapi COVID-19 yang lebih dahsyat daripada itu pun juga tidak mungkin akan menyentuh. Kenapa? Karena tertanam di dalam hatinya, saya lebih takut kepada Allah. Bukan berarti kita tidak takut kepada virus itu. Waspada boleh, panik jangan. Ini panik yang berlebihan, yang jadi problem yang kita hadapi. Maka ketika dokter menganjurkan supaya mata rantai COVID itu terputus, dokter menganjurkan kita ikuti arahan dokter, memakai masker, kita ikuti arahan dokter, mencuci tangan, kita ikuti arahan dokter, apa-apa yang diberi pengarahan. Tapi ingat, ada tabibul qulub, ada dokter dohir dan batin, yaitu Sayyiduna wa Habibuna wa Maulana Muhammad. Bagaimana Nabi kita supaya umatnya sehat? Nabi kita itu sosok seorang manusia yang bersih, yang sehat dohir dan batin. Apa yang dijalankan oleh Nabi kita sehingga Nabi kita itu sehat dohirnya, sehat batinnya? Kalau kita kaji dalam biografi Nabi kita, lalu dihubungkan dengan yang kita hadapi virus, bukan hanya sekedar mencuci tangan, bukan hanya sekedar kita memakai masker, maka dawamkan untuk berwudu. Bukankah wudu itu sebagai benteng untuk membentengi dari berbagai macam virus? Ada virus secara dzatiyah, ada virus secara hissiyah. Maka jadikan ketika kita memakai masker, jadikan satu tarbiyah, jadikan pendidikan, supaya mulut ini jangan banyak berbicara. Ada satu virus yang akan menghancurkan pahala sholat kita, ada satu virus yang akan menghancurkan pahala saum kita, ada satu virus yang akan menghancurkan amalan-amalan kita. Apa virusnya itu? Virus ghibah, menceritakan kejelekan orang lain. Pasang masker supaya kita jangan banyak berbicara yang tidak ada manfaatnya, karena kita tidak mau terhinggap dengan virus ghibah, terhinggap dengan virus kebohongan, kedustaan dan lain sebagainya. Maka jadikan masker yang kita pasang ini bukan hanya masker secara dzatiyah terlihat oleh kita, jadikan mulut kita tertutup, ucapkan hal yang baik. Andai kata kita tidak bisa berbicara yang baik, auliyasmut, diam saja. Apa kata Nabi? Wudu bukan hanya sekedar wudu. Ada ungkapan Nabi kita di dalam kitab Jamus Shogir, al-wudu'u miftahus sholat wa sholatu miftahul jannah. Dari wudu ada hubungannya dengan surga. Al-wudu'u miftahus sholat, sholat akan terbuka. Sholat itu ada pintunya.
Apa yang bisa membukakan pintu sholat? Wudu. Maka berawal amal-amalan itu berawal di air. Sosok Nabi kita, supaya umatnya selamat, apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita? Pemimpin yang mana yang bisa semendetil memberikan contoh kepada Nabi kita? Agama mana yang mengatur sedemikian rupa dari hal yang kecil sampai hal yang besar? Cuma Islam. Al-Islamu nadhifun fatanadhafu fa innahu la yadkhulul jannah illa nadhifun. Islam itu suci. Islam itu senang kebersihan. Bukan berarti nanti kalau takdirkan oleh Allah virus COVID-19 diangkat, bukan berarti kita berhenti untuk mencuci tangan, karena ini anjuran dari Nabi. Berwudu, orang yang berwudu itu terhindar dari berbagai macam virus. Tapi bukan hanya sekadar wudu. Coba kita dalam perjalanan tarbiyah wudu, ada yang wajib, ada yang sunnah. Padahal Imam Syafi'i kan fardunya wudu itu kan ada 6. Tapi di dalam sunnahnya itu diawali dengan membasuh telapak tangan. Ini kan berawal dari sini. Yang dianjurkan oleh dokter untuk memutuskan mata rantai, diantaranya sering-seringlah mencuci tangan. Dalam ritual wudu yang paling pertama kita basuh kan telapak tangan kita. Dan bukan hanya sekedar membersihkan. Kalau kita sekarang hanya membersihkan lalu pakai alat pencuci, bukan seperti itu agama. Tapi kita ingin terhindar tangan kita bukan hanya dengan kotoran-kotoran debu saja, bukan hanya kotoran-kotoran virus saja. Kita ingin terhindar bahwa tangan kita melakukan maksiat, melakukan dosa, ingin bersih, ingin terhindar daripada virus dosa yang menempel di dalam tangan kita. Maka ketika kita berwudu, Allahumma fadiyadaya mimma asika kulliha. Allahumma fadiyadaya, ya Allah, jagalah kedua tanganku. Awal telapak tangan, karena ini yang menjadikan wasilah pindahnya air ke mulut kita lewat telapak tangan. Andai kata kita wudunya langsung ambillah air dimasukkan kepada mulut kita, tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam telapak tangan kita ada virus. Bagaimana agama menganjurkan basuh dulu sampai dari rongga-rongga ini dibersihkan, bahkan hukumnya sunnah. Itu agama segitu memperhatikannya. Sebelum dokter menganjurkan untuk mencuci tangan supaya tidak terhindar daripada virus, agama lebih dulu. Cuman yang kita jadi masalah itu kita melupakan apa yang diajarkan oleh Nabi kita dalam hal apapun, termasuk ketika kita mau berangkat kemana. Dari sebelum pemberangkatan, bukan hanya melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh, itu dianjurkan sunnah untuk berkumpul dulu dengan saudara, berkumpul dulu dengan tetangga. Yang paling pokok apa? Doa yang kita inginkan. Jadi insya Allah sahibul wasilah, sahibul hajat, sahibul bed, insya Allah akan berangkat lagi dinas ke mana? Ke Korea. Kapan berangkatnya? Pakai Minggu Payung. Sabtu Minggu Payung. Ini sahibul bed luar biasa. Kan biasanya kita kalau ada acara gini itu berangkatnya haji atau umroh. Jarang orang yang mau dinas seperti ini. Ini luar biasa ngerti kepada agama. Kenapa? Doa yang butuhkan. Karena doa itu silahul mu'minin. Doa itu pedangnya orang mukmin. Sebelum berangkat dia bukan hanya secara individualitas, tapi secara umum, secara universal. Saya punya tetangga, saya punya saudara. Sebelum saya berangkat, saya minta doa. Dan itu yang mahal itu doa. Dan doa di jalan dengan kumpulan ini beda. Beda ngedoanya, khususnya beda. Kamu kemana berangkat? Ya semoga selamat, ya semoga selamat di jalan. Kalau di sini kan beda. Dibacakan dulu tadi al-bara janji,
dibacakan dulu tawasul. Nah, ini kan pelajaran buat kita. Bukan hanya untuk Sohibul Hajat, termasuk kita kalau mau pemberangkatan diawali seperti ini. Jangan kalau ibu mau ke pasar kariu gula jeung tataha. Atuh beak urus. Nah, kita kembali lagi. Sebelum berangkat, dia mengadakan dulu silaturahmi. Silaturahmi itu, ibu kalau kita melihat, ibu tahu semut nggak? Tahu semut? Coba kalau semut bertemu dengan semut, apa yang dilakukan? Saya mah gelut deh. Itu bukan gelut. Lamun semut di panggilkeun jeung kutu gelut. Tapi semut bertemu dengan semut itu berhenti dulu. Berhenti sejenak. Apa? Silaturahmi. Ini silaturahmi dahsyat. Al-Fakir punya guru. Dia itu keistimewaannya, kalau dia mau pergi ke sawah sambil bawa cangkul, itu siapapun orang yang bertemu bukan hanya mengucapkan salam, dia bersentuhan tangan. Dulu kan belum ada COVID. Kalau sekarang kan harus berjauhan. Dan sekarang ini, tahun-tahun sekarang, virus yang bisa mengatur kepada sholat. Hebat si corona kan. Cek si corona teh sholat kudu make jarak, dijarakkan. Baheula mah masjid teh lamun aya cakra teh dicirian ku PKI. Nama tina jarak teh aya cakra. Ku si saha tah? Ku si corona. Nepikeun rek nyabak pamajikan ge bingung ayeuna mah. Sawae naon. Tapi kan pada buktina begitu salah ke urang di lockdown, loba pamajikan anu hamil deui. Hasil salaki si eta corona deui. Nya corona nepi ka hamilan. Silaturahmi itu luar biasa. Coba kalau kita naik angkot kan, kalau menurut kita mah orang akan aneh. Kita naik angkot, sebelum naik angkot kita masuk assalamualaikum. Itu yang jamaah ahlul angkoti pasti kaget. Waalaikumsalam. Begitu ibu calik dina angkot selamat damang, damang dikuriling damang. Jigana cek di jero angkot bahaya aing lem teu turun ya. Disangkana jelema oh ya. Padahal menurut agama bagus. Silaturahmi. Ini silaturahmi, sebaliknya daripada silaturahmi ada qati'ur rahmi. Orang yang memutuskan tali kasih. Bahkan termasuk dua golongan manusia nanti yang tidak akan diperdulikan oleh Allah di akhir zaman. Iznani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah. Nanti di akhir zaman ada dua golongan manusia yang tidak diperdulikan oleh Allah. Pada saat orang-orang disambut, disayang oleh Allah, maka dua golongan manusia ini tidak akan diperdulikan oleh Allah. Jangankan tidak diperdulikan oleh Allah, andai kata bapak-bapak datang ke sini kan diundang. Yang lain disambut, Pak sini Pak duduk, silakan banget salik mangaleun. Urang dongkap dihare-harekeun. Nah batur manu datang kuat kali disambut banget salik, urang dongkap dihare-harekeun raos tuh. Itu karek di alam dunia. Nanti di akhir zaman ada dua golongan manusia tidak diperdulikan oleh Allah. Dihare-harekeun ku Allah. Isnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat ada dua golongan manusia dicuekeun ku Allah, dihare-harekeun ku Allah. Lamun geus dicuekeun ku Allah rugi. Ibu tong boroning dicuekeun ku Allah, ibu lamun dicuekeun ku carode mah. Ribunya. Ribu. Erek asup ka kamar lamun keur paraset misalnya balik deui. Nu tadina urang sarena teh luhureun spring bed, usaha keur paraset jeung salaki ngagoler di hanapeun meja. Karena urang keur amek. Lamun hate urang geus teu nyambung jeung salaki da sagala lagi koslet atuh ceuk. Mantap kajeun teuing di luarna jenderal, salaki datang ka imam mah kopral we. Kopral. Di luar patang-tang peteng-teng, wah main hantem wae. Datang ka imam macet pamajikanna pamanggukeun budak, mangga ngadengklek budak. Datang ka imam mah. Apa Dede? Tadi ada yang komen di IG itu cenah anak dari istri yang keberapa jadi gitu. Soalnya kan teu apaleun. Biarlah jadi gosip ya. Jadi pohon deui si Dede mah.
Nah, ketika kita punya problem di rumah, kan sehebat apapun suami, yang namanya kalau lamun pamajikan urang nyeng solamai keram bibirna, tong disebutkan jamedud deui, da gelisah tuh di rumah. Rumah tangga itu organisasi kecil tapi dampaknya luar biasa. Bapak bade angkat kepada melan lamun geus koslet di bumi, datang pada balan jadi koslet. Kasal karena di rumah. Mata kurang bersyukur bumina alit. Jadi lamun parasa jeung salaki teh babari papanggih. Jadi orang kerja medud ka salaki, lompat ka WC panggih deui. Lompat di dapur panggih deui. Mata bersyukur. Enggak apa-apa, sini. Sini enggak apa-apa. Sini. Sebelah sini. Ya, Mang Sila. Nah, gitu. Ya udah. Ya, nggak apa-apa, Mang Aneprok aja ya. Ruang lingkup rumah tangga. Makanya saling kepercayaan. Ini Bapak berapa lama, Pak?